mendingan mana? Iya. Saya baca Quran apa nemenin ibu makan malam? Iya. Maka kata Hasan Al-Basri, nemenin ibu makan malam bagi dia lebih baik daripada haji yang kedua. Apa pahala apa aja nih yang senilai sama Umroh. amalannya apa aja yang senilai sama pahala Umroh haji dan dan haji. umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Apa kabar Zainers? Apa kabar para penuntut ilmu semuanya, brother muslim sekalian? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bosen-bosennya balik lagi sama kita di Zayan Talk, Learn, Talk and Share. Masya Allah. Kita belajar lagi, kita ngobrol sharing-sharing lagi, lalu kita syiarkan di sini. Bro, apa kabar, Bro? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita masih lanjutin Lanjutin pembahasan kemarin, yang ya. episode Nah, sebelumnya. itu dia. Tentang- Kemarin itu baru 5 ya. 5 tentang ini apa pahala apa aja nih yang senilai sama Umroh. amalannya apa aja yang senilai sama pahala Umroh haji dan dan haji. umroh. Masya Allah. Kemarin udah 5. 5. Kata Ustaz kemarin ada 7. 7. Dua lagi ya. kita tagih aja. Nah, ini dia. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Zainah semuanya kita akan lanjutkan nih. Lanjut lagi. Ya, biar semuanya kita beresin. Kita bahas Tentang amalan-amalan yang Yang senilai berpahala senilai dengan haji dan umroh tadi. dan umroh. Oke, ya. Zainah semuanya, kita udah bahas 5 poin amalan-amalan yang berpahala haji. Iya. Ya, 1, Sholat berjamaah di masjid. 2, Sholat subuh lanjut syuruk. Sholat Sholat duha duha. di masjid. oke, salat suruk atau duha ya. Iya. Di masjid sama aja suruk sama duha ya. Suruk, iya. 3, Menuntut ilmu di masjid atau ngajarin ilmu di masjid. 4, Yang keempat, zikir setelah sholat. salat subhanallah. Subhanallah 3 kali, alhamdulillah. 33. 33 kali, apaan? Masih belajar. Alhamdulillah. Lupa. Alhamdulillah 33. Alhamdulillah 33, takbir 33 Tiga kali. pahalanya. Yang kelima, Yang Umroh. kelima, umroh di bulan di bulan Ramadan. Sama kayak haji Haji. atau haji seperti bersama Masya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, Zayan semuanya, para pemirsa semuanya Zayan Talk, yaitu berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Pulang langsung lo pengen ngurusin orang tua. Kalau kagak ngaji emang kagak bakti-bakti. Iya, karena tahu juga. Sini kan makanya belajar juga. Mikirin harim aja. Astagfirullah. Dapat kagak, orang tua juga kagak diurus nih nih. Astagfirullahaladzim. Nah ini, ya berbakti pada orang tua. Ya, Tat. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, jadi ini ada hadis yang lumayan panjang ya. Intinya ada seorang yang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia sangat ingin berjihad. Dia pokoknya pengen jihad aja. Ya, tapi dia kemudian namun dia nggak mampu gitu loh. Dia nggak mampu. Dia pengen pergi jihad namun tidak mampu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya padanya, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Ya, jadi dia kan pengen jihad tapi nggak mampu. Kemudian Nabi nanya, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Ia jawab, ya ibunya masih hidup. Jadi ternyata dia masih punya ibu. Rasul pun berkata padanya, apa kata Nabi? Bertakwalah kepada Allah. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi, ya, dengan berbuat baik kepada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumroh dan berjihad. Masya Allah. Tuh, ya. Jadi ini cerita tentang orang yang pengen pergi jihad
akan tetapi dia tidak punya kemampuan. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah dia masih punya ibu, masih punya orang tua? Ternyata dia masih ada orang tuanya, bro, masih ada ibunya. Maka Nabi SAW menyuruh kepada siapa? Anak muda ini untuk apa? Untuk berbuat baik atau berbakti kepada ibunya. Jika engkau berbuat baik padanya, maka antum masih punya ibu? Masih punya ibu? Alhamdulillah. Masih punya bapak? Masih punya bapak? Alhamdulillah masih ada komplit. Antum berbuat baik pada ibumu, apalagi berbuat baik juga sama bapakmu. Maka jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya seperti berhaji, berumrah dan berjihad. Tuh ya, ini diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, ya, dan ada di dalam kitab Silsilah Hadis, ya, hadis sahih. Inilah poin yang keberapa tadi? Keenam. Ya, poin keenam ya, kalau orang tua masih hidup ya. Masih hidup. Masya Allah. Ya aduh, ya Allah. Sampai-sampai ya ada orang nanya sama Hasan Al-Basri, saya mau ngaji Quran. Saya mau ngaji Quran, tapi ibu saya ngajakin makan malam. Mendingan mana? Iya. Saya baca Quran apa nemenin ibu makan malam? Iya. Maka kata Hasan Al-Basri, nemenin ibu makan malam bagi dia lebih baik daripada haji yang kedua. Haji yang kedua nemenin makan, nemenin yang main HP lu. Ya, nemenin main HP ya, nemenin mama makan ya, diliatin, ditanya, kalau kurang ditambahin. Itu pahalanya kayak haji yang kedua, haji sunnah maksudnya. Kata Hasan Al-Basri, nemenin orang tua makan. Itu baru nemenin orang tua makan. Gimana ngurusin orang tua, bro? Ngurusin orang tua, Masya Allah. ya, apalagi sampai kalau ada yang bisa nyebokin, kalau ada yang benar-benar ngurusin, Masya Allah. Kayak apa itu? Ya, surga di depan mata kayak begitu. Amin. Ya, nah ini ya yang punya orang tua deh, Zayanah semuanya. Ya, kalau nggak bisa ngurusin ya ngasih makanan, ibu kasih makanan, pesenin kesukaannya. Ya, kalau lebih lagi antum ngurusin, ya, berbakti kepadanya, maka pahalanya seperti orang yang haji dan umroh terus jihad. Masya Allah. Ya, ini poin yang keenam. Bisa deh ya. Insya Allah. Ya. Semangat. Poin yang ketujuh, bertekad untuk haji. Ya kan, ada banyak orang yang pengen berangkat haji kan kagak jadi nih. Tapi udah ada tekad loh, bro. Ya, jadi siapa yang udah punya tekad dan berusaha untuk melakukannya, ya, tapi ternyata ada uzur, maka dia dicatat pahalanya. Contoh misalnya, ya, ada yang sudah daftarin diri untuk haji kan, kemudian meninggal dunia sebelum berangkat, maka ia mendapatkan pahala haji. Ya, dia mendapatkan pahala haji. Ya, terus misalnya ya, kan ini dua kali COVID nih, dua kali haji kan, nggak berangkat ya. Makanya ada temen gue bilang, Tat, kita kagak berangkat lagi haji, tapi dapat pahala haji 2 kali. Iya, ya karena ya memang harusnya berangkat tahun kemarin tuh. Terus tahun sekarang juga harusnya berangkat lagi, nggak berangkat. Ya dia bilang kita dapat pahala haji walaupun kagak ngerjain 2 kali. Karena udah ada niat. Karena udah niat, udah bayar dia juga, udah prepare semuanya. Ternyata nggak berangkat. Nah ini hebatnya niat nih. Masya Allah. Ya kenapa? Ya karena kan kata Nabi SAW, an Jabir qala kunna ma'an Nabi SAW fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata dalam suatu peperangan, ya, perang Tabuk nih ya. Kami pernah bersama Nabi SAW. Ya, lalu Nabi bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut melakukan perjalanan perang. Jadi mereka nggak ikut perang sama Nabi. Nabi perang,
Mereka enggak. Juga tidak menyeberangi suatu lembah, namun mereka bersama kalian dalam pahala. Illa syarikukum fil ajr. Jadi mereka enggak ikut perang tapi tetap dapat pahala. Kenapa? Ya, mereka enggak dapat pahala, enggak ikut perang tapi tetap dapat pahala karena mereka mendapatkan uzur sakit. Oke. Disebutkan oleh Muslim. Jadi dia udah niat kan mau perang sama Nabi ya, mau nemenin Nabi perang, tapi sakit, hingga nggak berangkat, tapi tetap dapat pahala jihad. Kenapa? Karena udah punya niat. Ini berarti senilai sama itu juga. Senilai tadi, makanya kalau orang udah punya berangkat niat haji, batal COVID kemarin, berharap tahun depan batal lagi 2 kali. Haji 2 kali. 2 kali tuh Masa. pahalanya. Ya, tapi tidak menggugurkan kewajiban hajinya, pahalanya, bukan pelaksanaannya. Ya, makanya yang gagal berangkat haji ya, Bapak Ibu, mungkin ada di antara Zainus semuanya yang mungkin qadarullah ya tidak bisa berangkat haji tahun ini, jangan sedih. Nggak usah berkecil hati. Ya, nggak usah berkecil hati. Anda tetap dapat pahalanya. Masya Allah. Kenapa? Karena udah niat, udah bayar, udah siap-siap, koper udah ada, ya, udah siapin semuanya, ya. Bahkan, masya Allah ya, ada sebuah riwayat menyebutkan bahwa siapa yang niat berangkat haji bro, kemudian mati di tengah jalan, maka dia dapat pahala haji sampai hari kiamat. Ya, siapa yang berangkat umroh meninggal di tengah jalan, maka dia dapat pahala umroh sampai hari kiamat. Gede banget pahalanya. Nah, kalau lu pergi ke luar negeri sana, ke negeri kafir, ya kagak ada Kalau kayak tiwas, begini. Toto meninggal lagi maksiat, nauzubillah. Ya, nauzubillah. Nah, ini luar biasanya tentang orang yang apa tadi? Yang punya niat. Ya, sama kayak hadis Nabi SAW, iza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu bihi muqiman sahihan. Jika seorang sakit ya, safar, ya, maka dia dicatat pahalanya seperti dalam keadaan mukim dan dalam keadaan sehat. Antum lagi sehat biasa qobliyah, ba'diyah, biasa salat tahajud, biasa salat ke masjid. Begitu sakit kan enggak? Tapi antum tetap dapat pahalanya loh. Karena udah kebiasaan kan. Oh, karena kebiasaannya. Udah kebiasaan dan hatinya pasti nggak tenang loh. Iya. Aduh, gue dengar azan kagak ke masjid kan. Aduh, ya Allah, pengen ke masjid sendiri. Sakit. Ya sedih, tapi udah dapat pahalanya. Ini hebatnya kebiasaan dan niat. Makanya penting punya kebiasaan dan niat yang baik gitu loh. Terus kalau antum lagi musafir, kan antum lagi musafir yang sholat di qasar ya, qasar jamaah, antum tetap dapat pahalanya. Nggak usah qobliyah ba'diyah, tetap dapat pahalanya. Karena sebelumnya udah punya kebiasaan dan niatnya pasti kan tiap hari kita melakukan pengen qobliyah ba'diyah, tapi ternyata kalau safar kan nggak usah, cukup duhur 2, asar 2, maka tetap dapat pahalanya. Berdasarkan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, iza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu bihi muqiman sahihan. Orang kalau lagi sakit pahalanya dihitung lagi sehat. Orang kalau lagi apa tadi? Mukim, safar, pahalanya dihitung lagi mukim. Dah, tuh 7 tuh. Sebenarnya sih ada lagi yang ke-8. Apa tuh yang ke-8 Ustaz? Dia udah haji. Lalu dia berangkatin orang lain berangkat haji. Ini Masya Allah. Dia dapat pahala hajinya. Misalnya gini deh ya. Ya, saya gue punya jatah nih. Ya, buat Ustadz Irfan berangkat umroh. Ya, tapi Ustadz Irfan kan punya istri, punya anak-anak. Udah nggak tega ninggalin Tat. Lagian dia kan udah pernah tinggal di sana. Udah deh, kasih buat Angga aja, buat Arga aja deh. Nah, dia dapat pahalanya tuh. Ya, lu nggak usah bayar ke dia. Nggak usah bayar ke dia, gratis ya. Ya. Jadi misalnya kan ada ya orang sibuk kan, dia udah pernah haji, dia udah punya umroh, pengen banget haji umroh tapi nggak punya kesempatan. Pahalanya ke yang ini. Iya, jadi karena dia sibuk meeting sana sini, ngurusin perusahaan sini, aduh pengen haji, pengen umroh, tapi dia udah pernah haji, udah pernah umroh, selesai kan kewajibannya. Nah, maka dia bisa biayain orang lain. Saya biayain. Ya, nih haji berdua dah.
Ya, gue biasa haji tiap tahun. Ya, orang kaya. Ya, gue biasa haji tiap tahun. Tapi Capek, tahun ini nggak bisa gue nih, nah sakit. Oh, sakit. Ya udah deh, lu yang wakilin dah, gitu loh. Dapat dia pahala haji dan umroh. Iya kan? Karena uangnya lu kasih ke ente kan. Dan kita juga yang berangkat Tetap dapat, nggak akan rugi. Ya, rahmat Allah luas. nggak kebagi-bagi. Nggak ada 50-50 Itu dia. 50-50 ya gitu ya, kagak. Rahmat Allah begitu Masya luas. Allah, Masya Allah. Ya, nah ini apa ya? Kalau kan ada orang-orang kayak gitu, ada loh bro. Waktu saya berangkat itu ada, saya sekamar sama orang yang diberangkatin semuanya, sama majikannya. Yang ini merebut masjid, yang ini apalah gitu deh. Masya Allah banget. Iya, jadi mereka diberangkatin sama bos-bosnya. Jadi bosnya dapat pahala dari mereka dong. Iya. Pernah juga ya ada orang mungkin kaya ya, bawa pembantunya, bawa supirnya. Waduh. Wah, dibawain semuanya tuh satu Pahalanya. grup. Ya dia dapat itu pahalanya. Dia juga ikut. Ya, dia dapat pahalanya, dia dapat pahala dari orang Cuma berapa lain kali juga. lipat, tuh, Iya, soalnya kan berkali-kali berbuat semua. lipat. Berkali-kali. Mudah-mudahan jadi orang kaya yang soleh ya. Amin. Orang Amin. kaya Ya yang Allah. soleh ya. Nah inilah poin yang ke-8 ya. Anda membiayai orang yang berangkat haji, membiayai orang yang berangkat umroh ya. Pak Ustadz, saya belum haji, saya belum umroh. Tapi ada orang mau haji, mau umroh. Saya boleh nggak Pak Ustadz nitip uang buat makan dia di sana? Itu termasuk sunnah bro. Kalau ente lihat orang berangkat haji dan umroh, bagus ente kasih bekal. Oke. Ya, Siap-siapin. malah paling bagus ya saya 1 ekor onta jantan. Kalau nggak bisa ya unta betina. Kalau nggak bisa ya nafkah. Ya, jadi sunnahnya begitu. Kalau kita lihat orang berangkat haji, kita walaupun dia orang kaya lah, titip, Pak ini sedikit buat beli korma di sana. Tapi ingat nggak berharap kembali, ngarepin pulang dapat lebih. Bukan ya. just tip, bro. Bukan Just tip, just tip ini, ya. Jadi just tip lagi. siapa yang memang memang ngelihat orang haji dan umroh, ya, bantuin, ya bantuin. Dan gak usah titip doa juga. Berarti ada pamrih dong, betul nggak? Ya, Pak. Jadi siapa yang melihat orang haji dan umroh bantu, maka insya Allah Anda dapat pahala dari mereka juga. Ya mudah-mudahan mudahkan ya. Amin. Dah, poin. Jadi total tuh 8 ya. Jadi 8 tadi. Ulangi, 1 sholat sholat di masjid, 2 kedua sholat suruk, ya 3 ketiga Menuntut ilmu di masjid, ngajarin ilmu di masjid, keempat zikir habis sholat subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33, 5 kelima tadi umroh umroh di bulan Ramadan, keenam yang keenam tadi berbakti kepada orang tua, yang ketujuh pengen kita punya haji, niat bertekad untuk haji, niat untuk haji, apalagi udah bayar tapi kagak berangkat karena mungkin ada covid, ada halangan, dan nah itu yang terakhir berangkatin orang yang mau berangkat haji ya. Nah ini kalau dia nggak sempet ya ngikutin kalau dia nggak sempet berangkat ya biayain orang lain. Masya Allah, rahmat Allah begitu banyak. Ternyata yang nggak punya biaya haji bisa lakukan amal-amal ini. Amin. Ya, Amin. nah, mudah-mudahan jadi berangkat. Amin. Ya, mudah-mudahan dengan sebab ini Allah mudahkan. Insya Allah. Taib beres, selesai, habis. Ya. Silakan. Ditutup. Silakan nanti. Episode kali ini bermanfaat bukan untuk Zainers di rumah tapi untuk kita sendiri. berdua juga di sini Ya. baru tahu banyak. Banyak banget ya. Ternyata banyak banget. Yang tadinya 7 dari 8 ternyata ada tambahan. Iya. Ya udah kalau gitu mudah-mudahan jadi amalan yang bisa kita lakukan bisa mempermudah kita untuk beneran berangkat umroh dan haji tadi. Amin. Baik, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Iya.